Assalamualaikum rebahaners dimanapun kalian berada, semoga harimu menyenangkan. Oke, jadi kali ini kita akan merangkum alur film lagi gitu, yang menceritakan seorang anak bocil gitu yang berjuang atau terjunlah ke dunia yang cukup hitam. Baik, daripada lama-lama kita langsung putar saja intronya. Kisah akan berfokus dengan seorang anak muda yang bernama Hiro. Ini bebenguknya, dia adalah anak yang cukup kaya dan nakal gitu ya. Ya itu memang sudah lumrah lah bagi seorang anak-anak yang kaya gitu ya, atau mendapatkan privilege lebih dibanding dengan anak-anak sebayanya, yang mana ia seringkali disedikit papap bahkan sejak masih kecil. Namun sekalipun ia sedikit barbar, ia tetap menjaga image di depan kedua orang tuanya. Ayahnya sendiri sering memarahinya atau tenyaah dulang lah kata bahasa Sundanya, agar ia menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Namun dengan sifat barbarnya itu justru ia malah tega membunuh ayahnya sendiri hanya karena tidak mau diceramahi setiap hari. Ia pun kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh pihak berwenang karena memang ya dicurigai lah sebagai pelaku pembunuh ayahnya. Namun dikarenakan kurangnya bukti, ia pun kemudian dibebaskan oleh kepolisian atau para inspektur ladusing, sekaligus sebagai awal mula terjerumusnya dia dalam dunia yang suram. Dengan naluri barbarnya, ia kemudian pindah ke kota Boka dan membelikan uangnya dengan sepucuk pistol untuk berjaga diri di kehidupannya yang baru. Hiro juga memiliki teman baru yang seringkali membulinya yang bernama Dob, dan sekonyong-konyong menembaknya hanya karena dia selalu merendahkannya, membulinya, memboolnya, dan lain sebagainya. Hingga orang-orang yang ada di sana pun berlarian panik ketakutan. Sebagai orang yang baik dan bijaksana tanpa tanda jasa, sekalipun ia barbar, ada kalanya ia memperkerjakan anak-anak yang kurang mampu sebagai asisten dirinya yang sekaligus memproduksi obat-obatan terlarang atau ya kayak ganja dan lain sebagainya lah di sebuah tempat prostitusi. Seperti kebanyakan orang yang memiliki cukup banyak uang, kebiasaan open BO-nya Hiro pun ternyata belum hilang dan masih saja acap kali kalau ada waktu luang dia suka mem-BO gitu ya. Tapi hal tersebut berbanding terbalik ketika saat dirinya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Aladi. Ini bebenguknya, dan rasa cinta dari mata turun ke si Joni tumbuh hingga jenjang yang cukup serius. Si bocil dan sahabatnya yang bernama Osmar, ini bebenguknya, hadir untuk ikut memeriahkan hajatan kecil-kecilannya. Dan beberapa minggu kemudian, ia dan sahabatnya si Osmar datang ke sebuah warung remang-remang untuk bekerja sama. Hiro mengatakan bahwa ada informasi dari teman dekatnya di kepolisian atau si inspektur ladusing bahwa akan ada sebuah transaksi ganja yang cukup besar dan ia meminta bantuannya untuk merampas barang haram tersebut hingga terjadi sebuah mufakat atau sebuah kesepakatan dan misi pun dimulai. Setelah semuanya selesai, kini ia tinggal menikmati hasilnya saja yang cukup lumayan, bahkan menurut saya sangat lumayan gitu, yang mana ia membelikan beberapa berlian dari hasil penjualan narkobonya tersebut. Namun seperti di dunia nyata bahwa tidak ada teman yang benar-benar peduli, bahkan sahabatnya si Osmar berniat untuk mencuri seluruh perhiasannya dan menjualnya tanpa menyisihkan sedikit pun. Ia pun menjualnya dan membelanjakan uangnya tersebut dengan salah satu wanita, mohon maaf ya, sejenis wanita pengecerit lah. Hingga ya, si Hiro pun datang untuk mengambil haknya yang sudah dicuri si Omar dari si Hiro. Você se meteu. Desgraçado. Namun yang namanya manusia itu tidak pernah merasa cukup. Si Hiro pun nekat menjual barang-barang haramnya tersebut, bahkan keluar daerah kekuasaannya melalui jaringan para wanita komersial yang ada di sana. Dengan diiringi suara radio yang menyiarkan berita dirinya yang dicurigai sebagai bos lah dari dunia gelap lah, si Hiro pun tetap mengedarkan barang haram tersebut dengan alasan ingin cepat kaya. Nah loh, hal itu ternyata berimbas hingga ke bisnis prostitusinya, hingga sahabatnya si Omar pun terciduk polisi karena dicurigai sebagai kaki tangan si Hiro. Dan Anda mungkin bertanya kenapa si Hiro saja yang ditangkap atau kenapa si Omar gitu, si Osmar yang ditangkap. Alasannya ya karena di negeri Wakanda ini ya para polisinya kan mudah disogok gitu. Sang kepala polisi kemudian menyarankan agar Hiro pergi dulu keluar kota untuk meredam situasi atau kasusnya lah, dan ia pun kemudian sepakat. Namun memang sepandai-pandai tupai melompat pasti akan tertembak oleh AWM berskin glasier. Ia pun sekonyong-konyong ditangkap para inspektur ladusing yang kemudian datang menangkapnya di persembunyian.
Saat Shihiro di penjara, para gangster yang wilayahnya dijajah oleh Shihiro pun kemudian mendatangi markas Shihiro di tempat prostitusi dan mencaci maki para wanita yang ada di sana. Istri Shihiro pun juga ikut menjadi korban keberingasan para gangster tersebut hingga pada akhirnya tempat itu diambil oleh gangster yang lain. The power of orang dalam, mungkin itu kalimat yang tepat di mana Shihiro ternyata tiba-tiba dibebaskan dengan alasan berkelakuan baik padahal baru masuk ke dalam penjara. Saat makan ia dibuat kaget tatkala wajah cantik istrinya dibuat lebam oleh orang lain dan istrinya juga mengatakan bahwa ladang bisnisnya yang diambil alih oleh orang lain. Dengan rasa dendam yang cukup membara, ia pun kemudian merekrut para anak buah atau anggotanya yang loyal terhadapnya untuk kemudian membalasnya setelah semua apa yang telah mereka lakukan. Bahkan, aksi brutalnya tidak cukup sampai di sini. Si Inspektur Ladusing pun juga turut menjadi korban karena telah menembaknya. Sang polisi mengatakan bahwa ia memang dibayar, namun wali kota juga memerintahkannya untuk menangkap lagi Shihiro yang membuatnya cukup dilema. Sebagai polisi yang realistis, ia kemudian memilih menangkap lagi, ditambah ia juga disogok oleh rival bisnisnya Shihiro. Shihiro pun kembali ditangkap sesaat akan pergi dengan barang bukti ganja yang ada di dalam mobilnya dan kembali di penjara. Saat dipanggil oleh sang inspektur, ia menawarkan untuk membebaskannya kembali dengan alasan kemitraannya yang telah lama dibangun dengan syarat tidak lagi melakukan bisnis haramnya di lingkungan tersebut. Dengan hal itu pula menjadikannya memulai kembali semua kerajaan bisnisnya dari nol. Dengan semua keapesan yang ia dapat membuat dirinya juga ikut menjadi pengguna barang haram tersebut yang membuat istrinya kecewa dan meninggalkannya. Shihiro pun kemudian mencari istrinya ke tempat kerja, namun ia pun malah bertemu dengan amang-amang ragil. Sesaat ia hendak pergi, ternyata tempat tersebut telah kembali dikepung oleh para aparat kepolisian. Ia pun kemudian bersembunyi di sebuah apartemen milik teman wanitanya dan kabur setelah ia dirias seperti mamang ragil. Ia pun kembali menghilang dan menyerahkan bisnis barunya kepada si Omar atau sahabatnya, dan dalam pelarian ini pula Shihiro semakin sakau. Beberapa minggu kemudian saat ia kembali ke rumahnya, ia kembali bertemu dengan sang istri yang diberitahu bahwa ia sudah pulang. Setelah melakukan pergadabahan, ia pun menyuruh istrinya pergi dengan sekantong uang dan Shihiro pun merayakan kebebasannya dari istrinya tersebut kembali dengan menggunakan obat haram tersebut hingga sakalor. Beruntung masih ada anak buahnya yang loyal terhadapnya yang menyelamatkannya dari kondisi kritis tersebut. Mereka pun memberitahu bahwa si Osmar melakukan monopoli bisnisnya yang dipercayakan oleh Shihiro, atau Shihiro ini tidak mendapatkan keuntungan lah, kurang lebih seperti itu. Dengan jiwa barbar ia kemudian menggunakan cara kasar untuk mempertegas bahwa hanya dia yang boleh memiliki keuntungan dalam kerajaan bisnisnya. Saat polisi datang, Shihiro pun kembali ditangkap dan anak buahnya hanya bisa memandangi dirinya dari kejauhan. Namun ya tentu saja keluar masuk penjara adalah sebuah hal yang cukup biasa bagi seorang gangster gitu kan. Nah, dalam kisah aslinya ia bahkan keluar masuk penjara sebanyak 172 kali dan menjadikan fluktuasi lah atau kebiasaan rutin dalam hidupnya yang berbeda di negara Indonesia yang hukumnya berjalan secara cukup jurdil. Kejujuran atau kesuksesan? Pasti kejujuran lah. Dan film pun tamat. Secara singkat atau overall lah, film ini menggambarkan bahwa di negeri Wakanda hal seperti ini memang biasa terjadi. Bahkan jika Anda ingat gembong barang haram sekelas Freddy Budiman saja pernah mengaku bahwa barang haramnya pernah diangkut gitulah dengan mobil salah satu jenderal. Bahkan antar pulau. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan percaya kepada siapapun, percayalah pada diri sendiri atau believe yourself, tetap menyerah dan teruslah berputus asa. Saya tim Dance Official bersama tim jajaran pamit undur diri dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.